Assalamualaikum, bonjour à tous, hello everyone. Di vlog kali ini gue cuman mau nunjukin a day in my life, atau dalam bahasa Perancisnya une journée dans ma vie, atau dalam bahasa Indonesianya satu hari dalam hidupku. By the way, di sini gue baru buka jendela. Saat itu bulan November dan cuacanya cukup dingin, tapi siangnya tuh kayak masih anget-anget gitu loh, anget-anget yang cukup buat berjemur, memberikan asupan vitamin D kepada tubuh. And then ini gue lagi mau bikin sarapan, yaitu gue mau bikin nasi yang jenisnya tuh apa ya, bukan bikin nasi, masak nasi, dan nasinya itu jenis nasi yang gak lengket gitu di mangkok di rice cookernya gitu. Dan di sini gue tambahin bawang putih bubuk, jadi biar rasanya tuh kayak apa ya, kesannya tuh kayak nasi Hainan gitu. Padahal nasi Hainan bahan-bahannya lebih kompleks sih ya menurut aku. And then hari itu adalah cheat day gue, makan daging ayam. Padahal gue ini lacto-ovo-pesco vegetarian, dimana gue masih tolerate ikan, susu, sama telur. Dan udah lama juga gue nggak makan ayam, karena pertama gue mager untuk motong-motong masak-masaknya, apalagi untuk preserve dalam waktu yang lama. Meskipun itu di freezer juga gimana ya, kadang butuh waktu lama juga untuk defrost. Nah sekarang ini gue lagi motong-motongin bawang merah gede, lebih ke red onion sih istilah Inggrisnya. Kalau bawang merah yang sering gue temui waktu gue masih di Indonesia, yaitu istilah bahasa Inggrisnya tuh shallot atau échalote dalam bahasa Perancis. Dan di sini gue ceritanya lagi seasoning prep, bukan ceritanya sih, emang bikin seasoning prep, yaitu gue bikin sambal mentah. Di situ cabenya gue dapetin dari supermarket bio, supermarket yang isinya organic goods gitu. Di situ gue tambahin lagi-lagi bawang putih bubuk, and then merica, and then garam. Terus di situ gue pakai olive oil. Kebetulan gue pengen olive oilnya tuh kayak penuh 1 jar gitu, cukup. Ini penampakan pemandangan gue di bulan November. Cukup anget juga dari segi cuaca, padahal ideally it should be winter, dimana harusnya tuh udah dingin banget. Di sini gue lagi mau cari mata kuliah apa yang pengen gue pelajarin lagi, atau istilahnya tuh revision dalam bahasa Perancis. Sekaligus gue juga cari kuliah gratisnya Christian Puren mengenai metodologi de la recherche atau metode penelitian. Terus di sini gue lagi nonton siaran ulangnya Tout le monde a son mot à dire, atau everyone has a word to say. Ini gue lagi sarapan sambil nonton TV juga. Kebetulan suaranya gue mute karena masalah hak cipta sih ya, takutnya kalau nge-shoot diri sendiri tapi ada suara dari TV-nya gitu, takutnya apa ya, kayak bajakan aja gitu jatuhnya, dan gak mau kena copyright juga. Oke. Sekarang gue mau dinner prep time. I've been waiting for to show you guys.
Dan hari ini aku bikin hot fire chicken cheese macaroni, sesuai resep yang aku pernah lihat di channel-channel mukbang, dimana there are a lot of cheese when they eat glass noodles or regular noodle. Dan sayangnya di langkah awal aku nggak bikin video tentang motong-motongin bawang bombaynya, karena jujur pedas banget matanya, ya Allah. Pokoknya dipotong-potong kayak gini. Untuk minyaknya sendiri gue pakai ini namanya Wilde Tournesol atau La Quotidienne, aku lupa, yang dimana gue beli curah di Vieux-Lille. Untuk bahan-bahan lain yang gue pakai itu garlic powder. Aku lupa ini yang semule atau granule, kayaknya granule, aku lupa lagi istilahnya. Pokoknya bawang putih bubuk, tapi yang benar-benar bubuk banget, powdery, karena ada bawang putih bubuk yang sama, cuman lebih kayak kasar aja gitu, dan nggak kayak gini aja teksturnya. And then aku pakai keju camembert, and then mozzarella juga, yang biasanya gue pakai buat salad. Terus saus samyang, available in Asian stores. Aku waktu itu beli di Asie Gambetta di pusat kota Lille dekat prefecture. Terus ada crème de Normandie. Jadi ini cooking cream ya yang gue pakai untuk resep ini. Nggak pakai susu, nggak pakai santan, cream. Oke. Sekarang udah mulai apa ya istilahnya? I don't really know the term. Tapi di momen ketika ada suara ini pas gue masak, gue mau tambahin 1 sendok bawang putih bubuk. I'm gonna put my phone on my phone stand so that I can enjoy cooking. Yep, voila. Sebenarnya ini resep kira-kira aja sih, because aku ngikutin apa yang ada di video mukbang itu pas bagian cooking sounds-nya. Sebenarnya minyaknya cukup banyak, padahal dia minyaknya tuh nggak banyak-banyak amat ya di video itu, tapi gue pakai minyak yang cukup banyak. Tapi insya Allah minyaknya sehat karena gue beli organic. That's it. And then I'm adding some cooking cream. Sebenarnya udah tinggal dikit, tapi ya udahlah ya, sekalian dihabisin aja. I'm about to restock that I don't know, tomorrow morning or tomorrow afternoon when I go out doing grocery shopping. Karena sewaktu pembagian makanan kemarin gue nggak dapet atau bahkan nggak tersedia cooking cream dari asosiasinya. Mix it up. Jujur, crème Normandie ini gue suka banget, even though it's not really vegetarian. But I don't know, depends on the ingredients by the way. Oh ya, katanya di sini origin vegetal. So I'm guessing it's good for vegetarians like me. Dan hal yang paling sulit yang selama ini gue cari terus, yaitu nyari vegan cheese atau cheese sauce. Padahal aku bukan vegan ya. Okay, so now I'm starting to cut. Mulai potong-potong keju camembert. Jadi keju ini sebenarnya biasanya gue pakai di roti baguette gitu kalau lagi sarapan. Atau bahkan cuma digado gitu aja, which is ini enak banget. Wow. Yes, I'm running out of camembert and I'm going to restock it next time. Sekarang gue mau prepare the mozzarella cheese, tapi aku selalu pakai
air yang ada di dalam produk ini instead of nambahin air dari keran. So ya, ya walaupun lama-lama akan mengental saus kejunya. Jadi aku bikin cheese sausnya dulu, baru nanti gue tambahin samyang sauce. Aku potong kecil-kecil, karena kalau nggak dipotong kecil-kecil takutnya lama aja gitu melelehnya. Ini bisa digado juga, by the way. I tried it and it's so good, so damn good. Aku coba gado biasa. Wow, tastes so good. Selain ini biasanya gue gedein api, bukan api sih, jadi kompor. Ini by the way pakai kompor listrik, bukan kompor gas, which is kind of cool. Oh my god, cheese galore. Woof. So that's the minute of the video. It's been 6 minutes. Sebelum aku buang sampah kardus susunya, bukan susu sih, krem Normandinya, sorry. Aku biasanya tambahin air dulu, siapa tahu bisa apa namanya, kayak ngabisin sisanya gitu. And then gue tambahin lagi. Jadi biar nggak bersisa gitu loh di dalamnya. Karena sisa di dalamnya tuh kayak susah banget di keluarin. Look at that. Look at how gorgeous. Ini memakan waktu cukup lama, tapi ya kita sabar-sabar aja. Let's say sampai benar-benar kerasa panas banget dan mulai mendidih. Then I'm gonna change the spatula into a spoon. Karena di akhir aku nantinya pakai sendok biasa. Dan itu juga karena mau aku tambahin samyang sauce. Wow. Untuk samyang sausnya sendiri, aku biasanya pakai 1,5 sendok. Tapi yang sendoknya tuh kayak agak kecil gitu size-nya, tapi ini gedean dikit dari size sendok yang biasanya aku pakai. Oke. Tapi 1 sendok juga nggak apa-apa, especially when you're not that apa ya istilahnya, terutama buat kalian yang nggak kuat pedas. I'm gonna add a little more, and then voila. I'm gonna mix it after that. Oh, la 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 la. I forgot to shake the bottle. Aku lupa ngocok botolnya, tapi nggak apa-apa. As you can see here, warna kuahnya mulai kayak orangey gitu-gitu. Gak sih, gimana ya ngomongnya? The cheese starts to melt slowly but surely. Ada yang nempel, walaupun tadi udah gue potong-potong. Kaget. Ternyata suara kotak sampah gue. Oke. Salah satu alasan kenapa gue bikin ini tuh karena gue punya saus samyang yang bahkan udah berapa bulan nggak aku pakai saking nggak kuat sama pedas. Tapi habis itu kayak gue harus muter otak gimana caranya bikin menu makanan pakai samyang sauce, dan gak harus mie tapi bisa juga pasta, tapi at the same time enak juga gitu. Dan ternyata bisa pakai cheese juga, dan keju yang gue pakai ini untuk saat ini setelah 2 kali percobaan, yaitu camembert. Oh ya, camembertnya 1/4, tapi dipotong kecil-kecil juga. Mozzarellanya satu bunderan gini, potong kecil-kecil juga. Okay, as you can see here, it starts to melt. Oh, look at that.
Look at that, how stretchy the mozzarella looks like. Ouh là là. C'est tellement bon. Biasanya suka ada keju yang bersisa kayak nempel gitu di sendoknya, tapi nggak apa-apa, it's normal. Karena ketika aku makan, aku pakai sendok yang sama. Tapi selama makannya dipercepat, kayak biar hilang aja gitu si keju yang nempelnya, bisa kok hilang. And I usually put the pasta at the end karena nggak tahu kenapa pasta yang satu ini kalau dimasak duluan dan kadang nunggu sampai bener-bener mendidih itu kayak pastanya jadi penyok, bahkan kayak udah nggak berbentuk lagi, hampir kayak puree jatuhnya. Jadi biar pastanya buat gue tetap intact, aku naruh pastanya tuh di akhir pas ini udah mulai mendidih dan udah mulai berasap aja gitu, mulai panas. Emang udah mulai berasap sih sekarang, tapi ya it's not fully melted the cheese. Ooh, look at that. Ooh. By the way, disclaimer, I speak in 3 languages mixed at the same time because I don't know why. It's just how my brain works. Ooh, check that out. Mau tanya juga dong, di Indonesia jual gak tuh samyang sauce? Whether itu di supermarket biasa atau bahkan supermarket yang fully imported foods. It's gonna be way spicy. It smells so damn good. I'm guessing the mozzarella has fully melted, but not really the camembert, but it's okay. Karena di percobaan pertama dan kedua, camembertnya kayak masih bersisa berapa gumpalan. Ya walaupun sebagian ada yang udah meleleh, tapi pinggirannya itu yang paling susah meleleh, jadi ya kadang bisa kemakan aja bagian ininya. Tapi enak juga kok. It's like, apa ya, I've eaten whole camembert, even sepinggir-pinggirannya juga waktu dimakan dengan baguette. As you can see here, bagian sininya tuh kayak masih bersisa gitu loh. Okay, we reduce the heat. Ini kayaknya gue kebanyakan air, padahal biasanya aku cuma pakai ini doang, air yang ada di bungkusan mozzarella. Lah, aku sampai apa baliot. Tapi karena sekalian tadi ngabisin krem Normandie, biar gak bersisa kremnya di kardus, ditambahin air lagi deh. Okay, reduce the heat to 2. Then I'm gonna prepare the macaroni. Usually it's a form of apa ya, kuahnya yang kental-kental gimana gitu. Dan masih ada sisa bawangnya, tapi nggak apa-apa. I really love onion, by the way. Okay, so now I'm gonna add some macaroni. I don't know whether you can see it or not, but this is how it looks like. I'm gonna zoom it out. Italian pasta. That's what I got from the food distribution back then. Dan pasta model ini aku juga sih yang menurut gue kalau dikasih duluan
teksturnya berubah dan bahkan hancur banget gitu. Jadi kayak bukan pasta lagi jatuhnya, as I've said earlier. Aku biasanya pakai 2 genggam, but this time I'm gonna try 2,5 fist. I have no elastic bands, so I'm gonna just put it like that. Yes, baby. Ukurannya akan membesar dikit nantinya. Wow. Selain membesar, kuahnya juga kayak bakalan berkurang gitu. Karena dari pastanya juga kan. Look at that. Untuk kompor listriknya sendiri panasnya tuh dari 0 sampai 6. So di tengah-tengah memasak itu aku pakai 4. Pas masak bawangnya itu 3. Terus dinaikin jadi 4 pas nambahin keju gitu-gitunya biar cepat leleh. I don't know whether 2,5 fists are enough for this portion. Dan ini kadang-kadang bisa jadi 3 porsi atau bahkan lebih, depends on how much I eat during the day. I usually eat the same food all day, like a whole day, I mean. Sekarang begitu tadi udah mendidih kayak ada bubble-nya gitu, aku reduce the heat jadi 2, aku kurangin panasnya jadi 2, dan at the moment panasnya jadi 2 dari 6. Itu gue tambahin pasta seperti yang tadi udah gue lakuin. Ooh, look at that cheese melt. Ooh la la. I'm gonna turn the heat off because after the cooking ini masih panas dan insya Allah sisa kejunya akan meleleh selama panasnya masih ada, dan pastanya juga akan berubah jadi agak membesar dari ukuran mentahnya dengan panas yang ada dan dengan I don't know how to say it, jadi biar kuahnya kayak berkurang dikit juga gitu dengan membesarnya si pasta ini. Okay. I'm gonna wait until it's like warm, almost cold. So yeah. Ooh. Look at that. Oh my god. Ooh. Oh my god, look at how gorgeous the result is. Ya walaupun warnanya masih orange gitu, nggak se-estetik dan mencolok mukbang yang gue lihat di YouTube orange-nya. Jadi jatuhnya lebih ke creamy, cheesy sauce with just a tiny little bit of samyang sauce. Walaupun porsinya 1,5 sendok saus samyangnya. I can't wait to eat it.
juga gue memutuskan untuk keluar. Gue mau belanja di Millennium. Kebetulan Millennium itu mall baru di pusat kota Lille, tapi hampir kayak mau ke Lille coret gitu sih, karena ya gimana ya, jauh dari pusat kota yang saat ini gue shoot. Dan ini sebenarnya gue habis dari mall juga, Westfield Euralille. Di situ gue habis shopping dikit di Primark. Nanti akan ada voice overnya mengenai gue beli apa aja. Ini gue pakai bus dari halte Lille Flandre sampai Porte de Poste. Kebetulan melewati Tandak juga, tadi sempat lewat Magasin Bio atau organic shop yang pernah gue istilahnya kunjungin buat belanja, terutama yang serba organic and healthy. Terus ini gue lagi di Republik Beaux-Arts. By the way, itu patung Faidherbe. Panjang jalan ini ada gedung Pôle emploi, terus ini gedung prefecture. Tapi sisi lain, karena bagian administrasinya ada di jalan lain. Mohon maaf, videonya mungkin akan membuat Anda semua pusing karena dipercepat, dan sebenarnya kalau nggak dipercepat keseluruhan videonya bakal berdurasi 1 jam lebih, dan aku khawatir kalian tuh bosen. Jadi pengen sebisa mungkin kalaupun video gue berdurasi lama, maksimal 50-an menit lah ya, karena gue pernah bikin video sejam dan isinya cuman gitu-gitu doang, pakai musik, gak ada ngomong sama sekali, tapi yang penting udah memperlihatkan kayak gimana sih kota Lille itu. Dan waktu itu istilahnya masih deconfinement setelah lockdown pertama, tepatnya sebelum gue liburan ke Sud de la France alias South of France dan Paris sekali lagi. Oh ya, kebetulan gue juga lupa ingat apakah gue bikin vlog di Paris atau enggak, tapi kayaknya enggak. Dan kayaknya gue udah cerita juga kali kelima gue ke Paris di blog WordPress, tapi semuanya dalam bahasa Perancis. Oh ya, daerah sini itu ada Institut Katolik atau Universitas Katolik, lupa, tapi ada Katoliknya. Dan walaupun ada embel-embel Katoliknya di sini, sistemnya tetap aja seperti sekolah publik, gak ada pelajaran agama. Jadi istilahnya orang Katoliknya aja yang punya sekolah tersebut. Jadi jatuhnya lebih ke istilahnya private school sih ya. Sebenarnya arah ini tuh hampir mau ke
daerah Los, masih di satu departemen yang sama, yaitu di Nord. Hanya aja nama komunnya yang saja yang berbeda. Entah kenapa senang juga melihat area-area seperti ini. Oke guys, sebenarnya itu gue shoot habis dari Primark, I don't know, Primark yang di apa namanya, Euralil. Di situ gue habis beli terus alias pouch yang agak gede buat beberapa electronic stuff aku, terus sama beli apa namanya, eyeshadow yang violet haze itu. Sini aku lagi siap-siap mau turun dari bus. Destinasi aku di Porte de Poste. Time no vlogging. Hai guys, jadi hari ini gua mau coba cari mall baru di Lille. Waktu itu gua lupa bukanya tanggal berapa, tapi like udah berbulan-bulan yang lalu, which is baru tahun ini. Kebetulan tempat perhentian metro dan busnya itu di Porte de Poste, kayak ke arah tempat gua magang dulu yang ya ini gua keluar karena pertama gue mau cari udara segar, and then gue mau apa lagi ya, cari stok bahan makanan aja gitu. Oke. Wow, penampakan jalan tol. Enggak sih, deg-degan, udah lama nggak jalan di modelan jalan kayak gini. Oh, ternyata gue harus nyebrang. Nyebrang saya jauh pula. Ramai. Kita ini guys, mall barunya. Kita masih shopping. Restoran belum ada yang buka karena meskipun udah buka lockdown, untuk restoran, cafe gitu-gitu belum boleh buka, alias kalau mau beli masih harus take out. Gila sih, sekarang dingin banget. Habis belanja keperluan rumah, tapi yang lebih ke perawatan diri gitu. Aku nangis nemu ini. Wah, padahal katanya temanku ini jarang banget ada yang lavender. Tapi di toko ini sumpah aku nemu yang lavender itu rasanya seneng banget. Oke, so far gue baru ke toko modelan apa ya, kalau di Indonesia tuh. Jadi di situ kayak banyak yang jualan shampoo gitu-gitu. Shampoo, sabun, skincare gitu-gitu. Ada juga vitamin C, magnesium gitu-gitu. Terus ada permen, toko kecil-kecilan mirip-mirip Mr. DIY atau apa gitu yang ada snack-snack kecil gitu. Namanya Normal. Aduh sorry, aku belum kacamata aku tadi awkward banget. Sumpah, di situ tokonya asik banget. Lumayan banyak skincare yang dijual. Mallnya sebenarnya masih sepi sih, belum serame apa ya pas zaman musim panas kemarin. Terus unlockdownnya tuh masih sebagian gitu, jadi bertahap ya buka lockdownnya di sini. Dan sekarang gue mau coba ke Leclerc supermarket di sini, siapa tahu aku nemu apa namanya, cooking cream, cheese sauce dan lain-lain, karena gue pengen ngabisin makaroni di kosan tapi yang ada keju gitu-gitunya loh.
juga lah ya, sekalinya gue jalan-jalan ujungnya ke mall lagi. Aku tuh sebenarnya pengen ke museum, cuman kayaknya tempat cultural hiburan gitu-gitu sih masih tutup ya, salah aku. Jadi ya ujungnya kalau keluar ya gimana ya, kalau nggak nyari fresh air ya ujung-ujungnya belanja keperluan sehari-hari aja. Sebenarnya sih bisa via Uber, cuman aku malas bayar ongkirnya. Selain itu belum tentu gue tiap kali belanja dapat code promo. So ya, ini gue mau belanja dulu ya. Oke, gue belanjanya udah selesai. Capek banget. It's literally kayak jalan tol. As I've said earlier. Sumpah. Kayak dulu awal-awal mau magang tuh lewat sini tuh kayak keinget jalan tol aja gitu kalau mau ke mana ya. Aku udah gak inget. Oke, so now aku memutuskan untuk balik ke kosan pakai metro. And cuman aku lagi galau apakah berhenti di Viv terus pakai bus biar deket ke ini apa ke perhentian Ladder, which is deket banget sama kosan gue, dan kayaknya gue bakal berhenti di Viv. So ya. Oke guys, jadi ini how I entered the metro pakai metro card, tapi sengaja nggak abonemen. Tadinya mau abonemen karena sering-sering keluar ke tempat stage gitu kan, alias tempat magang rencananya. Dan karena tempatnya jauh juga, tapi pas tahu ada lockdown dan lain-lain, akhirnya aku nggak jadi abonemen transport. Dan by the way, di Port de Poste ini berliku-liku banget sih jalannya, dan sempet bingung juga ini lewat mana kalau arahnya ke Quatre Pontons. Dan waktu itu akhirnya gimana ya, sebenarnya ini aku udah lagi dalam keadaan buru-buru sih, dan takut kelihatan banyak orang juga pas lagi ngefilm. Akhirnya aku memutuskan pakai bus. By the way, ini masjid di area Viv. Busnya dari stasiun Lille Viv, bukan stasiun sih, halte. Sorry. Dan pemberhentiannya cukup banyak haltenya, karena gimana ya? Kalau pakai bus dari Lille Viv itu pemberhentiannya bisa melewati Mons atau Marc en Barœul, aku lupa, sebelum akhirnya sampai di area Villeneuve-d'Ascq, tapi yang kategorinya tuh kayak masih jauh aja gitu dari kosan. Dan ini gue film sepanjang jalan, gak berani ngomong di selama pengambilan video, so akhirnya ini pertama kalinya gue pakai voice off di aplikasi InShot. Sedikit-sedikit ada yang pengen naik bus juga, jadi ya sedikit-sedikit berhenti. Sebenarnya video perjalanan gue balik ke kosan itu gue percepat di sini, jadi 1,5 kali ya speednya. Pokoknya benar-benar peaceful sih rasanya melewati perumahan yang modelan seperti ini. Jadi ini salah satu pengalaman yang cukup mengesankan juga sih selama gue tinggal di Prancis. Dan mungkin kalian bakalan shock kok nggak kayak Paris yang bangunannya tuh kayak model Haussmann gitu, apartemennya. Dan di sini kebanyakan rumah-rumah, apartemen juga ada sih, karena ini kota di luar Paris, sayangku. Dan beberapa rumah-rumah menurut aku kayak di Don Sangang,
itu kayak apa ya, udah masuk Lil Coret juga si Don Senggang ini, area rumah temen gua. Bagus-bagus sih, warna rumahnya tuh kayak kemerah-merahan gitu. Kalau di Paris kan apa ya, atapnya tuh berwarna biru, terus tembok luarnya itu kayak broken white gitu sih kalau yang aku lihat. Model Haussmann yang menurut aku bagus juga. Pengen gitu rasanya punya rumah model Haussmann di Indonesia, mirip Parisian apartment. Tinggal masalah budget aja sih. Sebenarnya tempat-tempatnya menurut aku cukup bagus juga sih, area perumahan gitu. Terus ada beberapa apa ya istilahnya, aku tuh pengen nyebut tekstur tapi takutnya kurang tepat aja gitu. Si tekstur batu batanya, temboknya gitu-gitu tuh kayak buat aku gimana ya istilahnya, cocok aja gitu jadi background buat foto-foto gitu. Sebenarnya di sini gue sengaja ngevideo, tapi sebisa mungkin gak kelihatan muka orang yang apa ya secara lengkap gitu loh. Karena sekali lagi gak semua orang pengen mukanya tuh kayak terlihat atau dibagikan gitu di ranah publik, misal di TV, YouTube dan lain-lain. By the way, itu pizzerianya namanya sama banget kayak gedung Rektorat UPI Isola. Area gedung Rektorat maksud aku, Villa Isola. Ampun, aku udah bukan lagi jalan tahun kedua di Prancis. Wah gila sih, ini rumahnya bagus banget. I'm so happy to see such houses. Whether it's house or apartment, sumpah bagus banget. I don't have much to tell you, tapi ya kalau apa ya, kota kecil tuh ya kayak gini, gak kayak kota-kota besar. Dan by the way, jalur pulang gue kalau pakai bus selalu sama, terutama kalau misal pintu di deket area kampus itu ditutup. Oh ya, saat itu juga meskipun udah buka lockdown, nggak semua pintu kampus dibuka karena pertama waktu itu kan masih lockdown ya, jadi semuanya kayak ditutup gitu, reconfinement. Tapi selain itu karena waktu itu habis kejadian pemenggalan guru di Paris, bukan di Paris sih, di apa namanya, Conflans kalau nggak salah nama areanya. Jadi ada Operation Vigiprat. Jadi semua pintu kecuali satu area pintu kampus yang dekat jembatan Pont de Bois, cuman itu aja yang dibuka pintunya. Jadi sekiranya gue mau ke kampus, kayak mau ke perpustakaan gitu, yang tentunya dengan rendezvous alias harus dengan janjian, itu gimana ya, terpaksa harus muter, jadi nggak bisa lewat pintu kecil yang deket kosan, lewat pintu belakang gitu maksudnya. By the way, ini area Mons en Bahol kalau nggak salah, atau Mons aja, aku lupa. Di
Situ ada stasiun The Metronya. Cuman nggak enaknya di Metro Rouge, sinyal handphone itu nggak kejangkau. Jadi wajar-wajar aja kalau misalkan ada yang message gue waktu di metro dan gue nggak nerima atau nggak ngebales atau bahkan nggak sampai sama sekali. Aduh, enough with the basa-basi. Sekarang gue melewati banyak banget perkantoran apa ya, yang isinya tuh kayak apa sih, jadi ada kantornya Mercedes-Benz yang mobil-mobil gitu, area sini tuh. Terus jalanan besar tadi tuh kayak jalan tol gitu ya jatuhnya. Oh ya, memang area yang dipenuhi dengan mobil-mobil sih ini. Sekarang melewati banyak park. Nggak tahu sih di daerah situ rumputnya boleh diinjak atau enggak. A lot of apartment buildings around there. Ada juga perkantoran. Terus ini gendarmerie alias kantor polisi. Pokoknya di sekitaran sini tuh ada area kampus yang lain, tapi yang jurusannya tuh khusus keguruan banget gitu, alias mahasiswa yang kuliah di area sekitaran sini tuh apa ya, ambil master MEF, aku lupa panjangnya apa, tapi di situ bener-bener kuliahnya khusus keguruan dan lebih mengajarkan orang jadi guru, tapi guru sekolah gitu, bukan dosen atau apa gitu. Itu setahu aku ya. Terus selama setahun gue di sini, gue belum pernah ke yang namanya Museum Seni Kontemporer LIL, LAM kalau nggak salah nama museumnya, karena gue nggak tahu lewat mana aja jalannya. Selain itu takut nggak accurate juga sih Google Maps-nya, like arahnya kemana, gue lewat mana gitu. Jadi ya bisa dibilang kadang Google Maps juga nggak terlalu membantu banyak sih. Nah, as you can see here, cukup sepi daerahnya. Lagi melewati perumahan, agak shaking karena emang jalannya lagi gronjal-gronjal, tapi ya gronjal-gronjalnya tuh kayak nggak separah di Indonesia sih. Oh ya, dekat area sini juga kebetulan ada tempat dimana gue radiologi, cuman buat ngecek masih ada asma atau enggak dan lain-lain. Barusan banyak banget bike stationnya.
pemberhentian Federb halte maksud aku. Terus deket situ tadi yang pintunya hijau, sebenarnya mereka kayak jual buah dan sayur gitu pakai keranjang gede yang dari kayu gitu, nggak pakai plastik, langsung dari farmers. Nah kebetulan tempat radiologi gue deket sini sih sebenarnya, hihi. Dekat situ. Kalau gue ditanya rumah-rumah di sini harganya berapa, wah gila, mahal banget. Bahkan ada beberapa perumahan yang masih di area Villeneuve-d'Ascq itu ya sekitar 300 ribuan euro atau bahkan lebih, pokoknya mahal banget. Di sini gue cuman mau siap-siap aja, walaupun bukan pemberhentian gue di saat itu. Waktu itu kan masih di halte Florence. Gue mulai berdiri and then stay still deket tombol buat buka pintu atau tombol buat minta stop. Dan disinilah tempat perhentian gue. Akhirnya sampai juga Perhentian terakhir gue yang sumpah koyongan gue. Karena tadi aku nggak makan. Area kosan gue kapok banget, jalannya agak sempoyongan gitu dari kameranya. Sebenarnya guanya nggak sempoyongan, cuman gue waktu bikin video ini gue belum makan. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Maaf lama banget. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye.